Satu penelitian mengatakan bahwa institusi yang paling dipercaya di Amerika Serikat adalah Army. Dan profesi yang paling dipercaya di Amerika Serikat nurse, bukan pendeta. Profesi, oke, institusi Army, profesi nurse. Nurse. Gerejanya kemana, Pak? Kemana? Karena orang udah mulai tidak percaya. Iya. Hai sahabat Iksa, selamat datang lagi hari ini di episode ketiga. Kita masih sama Pak Albertus Patih hari ini. Nah Pak, masih mau bahas nih gimana sebenarnya apa yang gereja tuh bisa lakukan supaya kita sebagai jemaat, sebagai orang yang datang ke gereja tuh bisa percaya Pak. Apa yang bisa membuka mata kita gitu. Dari persepsi Bapak sebagai pemimpin atau sebagai pendeta di gereja, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama Pak? Ya, simpelnya adalah membangun trust dong ya. Jadi membangun trust kepada umat, bahkan kepada bangsa ini ya. Karena begitu gereja tidak bisa atau tidak dipercaya, habis dia. Diomongin di apa? Sosmed zaman sekarang langsung nyebar ya. WhatsApp udah jadi universitas macam, sendiri tuh. Dibicarain di mana-mana, terus pendetanya diomongin sana sini, kasusnya nggak enak. Dan akibatnya umat akan turun pasti. Pernah nggak Pak pengalaman pribadi sampai nyebar gitu atau diomongin gitu? Sampai saat ini saya kalau diomongin tapi bukan soal uang. Kalau soal kayak begitu, soal suka atau tidak suka itu biasa ya. Biasanya kasus-kasus misalnya di dalam, kalau dulu saya diomongin karena saya dulu seorang yang sangat doyan untuk membangun hubungan antar agama, tapi di gereja kan ada yang misalnya nggak suka, maunya hidupnya eksklusif aja, menganggap yang lain itu pasti masuk neraka semua, kan gitu ya. Nah saya diomongin sana sini ya, untuk saya nggak apa-apa. Kalau diomongin kayak gitu kan orang bebas aja bicarain apapun kan gitu ya. Sepanjang dia nggak ngomongin, oh dia pendeta Patih korupsi ya, nah itu baru persoalan, kan gitu ya. Itu sedih kan, berarti saya ya ketahuan. Nah, bukan sedih gimana tapi ya ketahuan gitu ya Pak. Dia omongin kan gitu ya. Nggak ada tempat lagi untuk hidup dia kira-kira gitu ya. Semalu kan. Tapi gini, caranya gereja dipercaya sebetulnya, untuk bisa dipercaya tentunya adalah ada 3 hal yang bisa dilakukan. Saya katakan triple A lah kira-kira ya. Triple A apa tuh Triple Pak? A yang baterai 3A gitu. Yang pertama adalah kita harus punya attitude yang benar. Gitu ya. Kita harus bangun tuh jemaat dan pendetanya attitude-nya harus benar terhadap sesama, tapi juga terhadap uang, terhadap harta benda dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa uang itu pemberian Tuhan. Itu dan itu titipan Tuhan. Bukan milik kita. Oleh karena itu uang yang Tuhan titipkan ke kita itu mestinya jadi berkat juga untuk sesama, bukan untuk kita saja. Bukan untuk membangun ego kita, untuk membeli mobil apa tuh yang lagi rame-ramenya itu ya. Apa tuh Pak? Tapi kita diberi untuk memberi gitu ya Pak. Betul. Yang itu satu. Yang kedua adalah kita harus punya accountability. Kalau attitude itu persoalan personal, accountability itu persoalan kolektif. Secara bersama kita harus tahu bahwa uang yang masuk yang datang ke gereja itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan gereja juga, ya. Kadang-kadang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan gereja. Gedungnya megah-megah sementara orang sekitar miskin, kan gitu ya. Itu juga tidak bertanggung jawab. Tuhan mau dana yang kita miliki itu untuk jadi berkat bagi sesama. Gitu, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang miskin, yang mengalami sekarang lagi kena bencana dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah soal accountability. Tapi yang ketiga yang terpenting juga adalah soal good administration. Kan gitu ya. Karena you punya attitude yang bagus, you punya accountability yang bagus, administrasinya nggak bagus, buyar. Hancur. Langsung hancur ya Pak ya. Hancur. Oleh karena itu administrasinya mesti bagus. Administrasi artinya bukan saja sistemnya bagus dalam penerimaan, tetapi juga sistemnya bagus di dalam pengeluaran. Pengecekan kemana ini dananya, lalu kemudian apakah dikeluarkannya untuk sungguh-sungguh yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan umat.
bukan untuk kepentingan pendetanya, kan gitu ya, atau bukan untuk kepentingan bangun gedung besar-besar, megah-megah dan sebagainya. Nggak ada gunanya pada akhirnya. Pada akhirnya orang lihat satu keberhasilan gereja itu bukan dari gedungnya yang bagus dan megah dan mewah dan sebagainya, tapi dilihat sampai sejauh seberapa banyak gereja itu telah menjadi berkat bagi sesama. Kan itu kita diukur dari situ. Betul. Kalau Tuhan Yesus waktu dia hidup, dia itu menjadi berkat bagi siapapun, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang tertindas, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang mengalami marginalisasi. Gereja mestinya juga sama melakukan apa yang Yesus lakukan, imitatio Christi, artinya mengimitasikan kehidupan Kristus yang dulu itu. Dengan ini dana uang yang Tuhan berikan, ini adalah titipan Tuhan, berkat Tuhan dan sebagainya, saya harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau kayak begitu, semua orang akan mencintai gereja dan tidak ada kepahitan ya Pak ya. Tidak ada. Tapi misalnya saya datang ke gereja gitu Pak, terus mereka memodelkan, mengkhotbahkan A, tapi yang mereka lakukan B, dan yang mereka percaya itu sebenarnya C gitu Pak. Itu gimana kalau kayak gitu, kita datang ke gereja ngelihat kayak gitu dan kita melihat ada ABC-nya, bingung Pak jadinya. Ya, itu jadi mengingatkan saya pada cerita di Alkitab ya, bahwa ketika Tuhan Yesus, iblis menggoda Tuhan Yesus, itu kan juga pakai ayat. Jadi ada banyak, maksud saya adalah nggak mengatakan bahwa mereka iblis semuanya, nggak mengatakan gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa banyak orang Kristen yang sebetulnya cuma sampai pada tahap surface ya, jadi di permukaan saja, packagingnya kekristenan. Mungkin salibnya besar, mungkin kalau jalan bawa Alkitabnya besar, mungkin kalau ngomong ayat-ayat Alkitab ramai dan cepatnya, tapi bukan sampai di situ. Kekristenan itu nggak sekedar pada packaging. Kekristenan itu harus muncul dari hati yang dalam, yang betul-betul berserah kepada Tuhan, yang betul-betul melihat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya ini adalah harta benda, kekayaan, talenta, jabatan, pangkat dan sebagainya. Itu harus saya persembahkan kembali kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi siapapun. Sehingga kita melihat bahwa apa yang bahkan hidup kita ini sendiri bukan milik kita lagi, kan, seperti kata Paulus, hidupku bukan milikku tapi milik Tuhan. Kan gitu, Tuhan itu. Jadi oleh karena itu memang kita itu pentingnya, setiap orang termasuk pendetanya itu harus senantiasa mengintrospeksi diri terus menerus. Gimana relasinya dengan Tuhan? Kadang-kadang kita sebagai pendeta, ini introspeksi untuk saya juga, kita sibuk khotbah sana sini, tapi kita sendiri kosong. Kita kuasai kitab suci, kita kosong. Kita sibuk memberikan kepada orang, tapi kita sendiri udah gak sempat punya waktu untuk berdiam diri, tenang, berdoa, minta Tuhan ubah saya, Tuhan baharui saya, Tuhan koreksi saya, Tuhan bentuk saya. Nah ini yang dibutuhkan. Karena yang terpenting ketika orang, tadi saya sempat pernah saya katakan bahwa kita harus punya good attitude, kita harus punya good accountability ya, kita juga punya good administration. Ketiga hal ini penting, tapi itu nggak akan jalan kalau nggak ada good leadership. Dan seorang pendeta sebagai seorang leader, dia seorang yang bisa memimpin, menuntun supaya jemaat itu sungguh-sungguh dijadikan berkat. Ingatkan jemaat bahwa you datang itu mesti jadi berkat. Apa yang you kasih, kita nggak akan simpen ini. Kita nggak akan bangga kalau deposito kita banyak. Kita akan bangga kalau duit yang Anda berikan ini sudah kita bagikan dan sudah menjadi berkat bagi siapapun juga. Bukan hanya duit ya Pak, tapi kalau kita ngelihat jemaat kita itu bisa jadi pemimpin juga. Nah, gitu ya, betul. Pak. Jadi ingatkan juga kepada mereka. Jadi supaya kalau mereka datang ke gereja, saya selalu ingatkan, you bukan cuma datang ke gereja dan memberikan kolekte atau apapun datang ke gereja, tapi sekarang you punya kekayaan, you punya pangkat, you punya jabatan, you punya profesi apapun juga. Begitu you kembali ke dunia ini adalah gerejamu. You harus jadi berkat di situ. You harus jadi terang, jadi garam. Oleh karena itu Tuhan Yesus nggak mengatakan you harus jadi garam gereja atau terang gereja. No, Tuhan katakan you harus jadi garam dunia, terang dunia. Amin.
Jadi gereja itu sebenarnya bukan gereja aja, tapi di mana kita pun berada. Betul. Itu gereja kita. Betul. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, "You harus jadi terang dunia, garam dunia," gereja itu sudah tanpa batas, borderless. Tanpa batas. Tapi kalau datang gitu Pak, yang tadi Pak Albert sempat cerita, kalau misalnya kita tetap memberi, tapi kita sendiri kosong gitu. Apakah itu sesuatu trigger di mana kita bisa mengkhotbahkan atau mengeluarkan hal-hal yang tidak beriman gitu bisa. Dan itu membuat kepercayaan datang ke gereja pas lagi kosong soalnya gitu, ya jatuh kepercayaannya. Ya, gitu. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa tugas seorang pendeta adalah dia harus senantiasa mengintrospeksi diri terus-menerus. Minta Tuhan selidiki aku, ada sebuah lagu tuh ya, selidiki aku kan gitu ya. Lalu kemudian minta Tuhan mengubah, membaharui dia sehingga ketika dia hanya seorang yang sudah penuh yang bisa berbagi. Kalau enggak seorang yang ketika dia enggak ada apa-apa dia berbagi, toh pada akhirnya dia enggak jadi berkat bagi siapapun. Mungkin dia ngomong sana sini tapi dia enggak jadi berkat. Karena seorang yang penuh dia tahu dia bukan cuma kata-kata tugas seorang pendeta, tapi kan dalam seluruh sikap hidupnya dia menjadi teladan bagi siapapun. Iya, jadi keinget tuh Pak salah satu ayat yang saya suka di Korintus, jangan jadi tong kosong yang bunyi nyaring gitu ya Pak ya. Betul, karena memang salah satu tugas gereja ini makin berat ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat misalnya. Apa tuh Pak? Balik lagi ke Amerika Serikat. Satu penelitian mengatakan bahwa institusi yang paling dipercaya di Amerika Serikat adalah Army. Army? Yes. Kok bisa Pak? Ya, bukan gereja. Army. Bisanya adalah bukan gereja, kan itu sedihnya. Dan profesi yang paling dipercaya di Amerika Serikat nurse, bukan pendeta. Profesi, institusi Army, profesi nurse. Gerejanya kemana Pak? Kemana? Karena orang udah mulai tidak percaya. Begitu banyak dana-dana gereja yang menguap entah kemana, yang digunakan untuk dengan tidak bertanggung jawab, yang diarahkan untuk kepentingan diri sendiri. Dan pada akhirnya begitu banyak sekarang orang miskin di Amerika Serikat, dan sementara gerejanya kaya dengan gedung bagus-bagus dan mewah-mewah, sementara pendetanya juga makin hari makin kaya, mewah, bisa punya pesawat 4 biji sekaligus kan gitu ya. Keren banget. Nah itu untuk apa kayak begitu kan gitu ya. Artinya sebetulnya dia membuat umat itu melayani dia, bukan dia membuat umat supaya bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani materi apa melayani Tuhan? Itu dia kan gitu ya. Karena mungkin gara-gara di Amerika in God we trust. Godnya yang mana nih? Yang hijau yang itu ya? Yang banyak nih. Betul. Gitu, Pak, ya. Nah, jadi Kak sebetulnya apa yang penelitian ini di Amerika Serikat dari The Pew itu ya. The Pew itu sebetulnya menjadi pegangan untuk kita sendiri supaya memang kita jangan sampai terjadi yang seperti di Amerika Serikat di mana orang lebih percaya pada army daripada atau institusi sekuler daripada gereja atau institusi agama, lebih percaya pada nurse daripada kepada pendeta atau para rohaniawan. Itu kan repot. Dan kita mulai berani mengoreksi diri dan berani tegas juga. Kenapa gereja kadang-kadang nggak berani tegas? Karena merasa kita harus mencintai. Sehingga begini, ini penelitian dari Forbes ya. Betul, Pak. Dari 100% kasus penggelapan uang korupsi yang terjadi di gereja, cuma 95% yang cuma 5% yang dilaporkan ke polisi, 95% diselesaikan dengan dipeti eskan. Tapi itu pentingnya ya, jadi kita jangan lupa 3A itu. Tadi apa tuh Pak? Attitude, akuntabilitas, sama administrasi. Betul. Dan apalagi tambah satu lagi. Apa tuh Pak? Leadership itu kan. Active leadership. Nah. Oke. Jangan lupa ya sahabat Iksa, like, subscribe, komen, dan kalau mau tahu apa sih ada pertanyaan-pertanyaan apa, masukin aja di komennya. Thank you Pak Albert. Sama-sama.